Seluruh organisasi perangkat daerah diminta mempersiapkan rencana perubahan anggaran APBD, mengingat telah memasuki triwulan 3 penggunaan anggaran. Tes jabatan pimpinan tinggi Pratama dinilai sebagai salah satu bentuk regenerasi pemimpin di Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Selasa 23 Juli 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Asisten 3 bidang administrasi umum Setda Bovendigul Dominikus Koris Wiwaron menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah mempersiapkan rencana perubahan anggaran APBD mengingat telah memasuki triwulan 3 penggunaan anggaran. Asisten 3 bidang administrasi umum Setda Bovendigul Dominikus Wiwaron mengungkapkan pendekatan triwulan 3 akan segera berakhir dan diperkirakan menyusul dengan perubahan anggaran di awal triwulan 4. Perubahan anggaran diperlukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing OPD. Kepala OPD diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pada triwulan 3 serta menyusun rencana perubahan anggaran yang akan mengakomodasi kebutuhan tambahan atau penyesuaian di triwulan keempat mendatang. Perubahan anggaran APBD merupakan kegiatan rutin setiap tahun bagi pemerintah daerah. Setiap OPD seharusnya sudah memiliki gambaran dan rencana perubahan anggaran APBD, sehingga penyerahan dokumen dapat dilakukan tepat waktu dan proses perubahan anggaran ini menjadi bagian dari agenda tahunan, di mana seharusnya menjadi hal yang dipersiapkan dengan matang oleh setiap organisasi perangkat daerah. Di awal semester 2 ini, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam rencana perubahan APBD. Perubahan itu seperti apa? Tiap tahun sudah dijelaskan, tidak perlu kita jelaskan lagi. Berarti tidak ada kemajuan kalau dijelaskan ulang-ulang. Dominikus juga menegaskan pentingnya kesiapan seluruh kepala OPD untuk segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan perubahan anggaran. Rencananya, minggu ini akan disampaikan surat resmi kepada OPD terkait proses persiapan yang harus dilakukan. Diharapkan persiapan yang matang dari setiap OPD, proses perubahan anggaran APBD di Bovendigul dapat berjalan lancar dan mendukung kelancaran program pembangunan daerah pada tahun ini. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Asisten 3 bidang administrasi umum Setda Bovendigul Dominikus Koris Wiwaron menyoroti pentingnya tes jabatan pimpinan tinggi Pratama sebagai salah satu bentuk regenerasi pemimpin di Kabupaten Bovendigul. Pada apel bersama di lingkungan pemerintah daerah Bovendigul, Dominikus Wiwaron, Asisten 3 bidang administrasi umum Setda, memberikan arahan penting terkait pengumuman hasil seleksi terbuka yang baru-baru ini diumumkan. Dominikus menyambut pengumuman hasil seleksi terbuka yang baru saja dirilis karena seleksi ini merupakan bagian dari upaya regenerasi pemimpin di Kabupaten Bovendigul yang telah dilaksanakan dengan transparansi dan integritas. Asisten 3 bidang administrasi umum Setda Bovendigul, Dominikus Wiwaron mengatakan, hasil seleksi terbuka telah keluar, peserta yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses ini. Sementara tes ini menegaskan upaya regenerasi kepemimpinan di Kabupaten Bovendigul dan proses harus terjadi untuk memastikan memiliki pemimpin yang kompeten dan berkualitas untuk masa mendatang di daerah ini. Buat Bapak Ibu yang kemarin mengikuti seleksi terbuka, pengumuman hasil seleksi terbuka sudah keluar. Saya berterima kasih atas segala daya upaya Bapak Ibu dalam memperjuangkan khususnya karir pribadi Bapak Ibu ke depan. Hal ini harus terjadi supaya ada regenerasi di kabupaten ini. Untuk pengumuman selanjutnya, kita menunggu Bapak Bupati kembali dan akan menyampaikan hal-hal yang selanjutnya. Itu yang pertama. Dominikus menjelaskan pentingnya tes JPT sebagai mekanisme untuk memastikan pemimpin di tingkat struktural pemerintah daerah dipilih berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan integritas yang mumpuni.
SJPT tidak hanya sebagai proses seleksi formal, tetapi sebagai alat untuk memastikan pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas untuk memimpin dan mengelola roda pemerintahan secara efektif. Pengumuman selanjutnya akan menunggu instruksi resmi dari Bupati, menanti petunjuk lanjut dari pimpinan terkait langkah-langkah selanjutnya. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Di tengah semangat kepedulian dan kasih sayang di bulan Muharram, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul Fahrudin Isnanto turut menyemarakan acara santunan yang diselenggarakan pengurus kesejahteraan Masjid Darul Hidayah. Acara ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan bantuan kepada anak-anak yatim piatu di Kota Tanah Merah.
Makna mendalam di balik santunan yang diselenggarakan untuk anak-anak di wilayahnya, pengurus kesejahteraan Masjid Darul Hidayah memberikan santunan kepada anak yatim piatu di kota Tanah Merah. Acara ini bukan sekedar distribusi bantuan materi, tetapi juga sebagai ekspresi nyata dari cinta dan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan. Selain memberikan bantuan secara langsung, acara ini juga dirancang untuk membangun semangat persaudaraan dan solidaritas di antara masyarakat. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto mengungkapkan, santunan ini bukan semata-mata masalah angka, tetapi bisa dinilai sebagai ekspresi cinta dan kepedulian kepada anak-anak semuanya. Fahrudin juga memberikan pesan kepada anak-anak yatim piatu tetap semangat dan rajin belajar dengan meningkatkan ibadah, sholat, dan mengaji. Karena dengan memiliki ilmu akan memberi derajat kehidupan seseorang menjadi lebih baik menjadi anak yang soleh dan solihah. Kepada anak-anakku semuanya, santunan ini bukanlah semata-mata masalah angka, tetapi kita bisa menilainya cinta, kepedulian, dan kasih sayang kita kepada anak-anak semuanya. Untuk itu, anak-anakku sekalian, tetaplah bersemangat dan rajin belajar. Tingkatkan ibadahnya, sholat, mengaji, dan berbakti kepada orang tua, agar kemudian menjadi orang yang soleh dan solehah, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Fahrudin juga mengungkapkan pemberian santunan ini sebagai wujud nyata komitmen untuk peduli terhadap kesejahteraan anak-anak yatim piatu. Semoga dengan semangat kepedulian seperti ini dapat terus dijaga dan diperkuat demi masa depan yang lebih baik anak-anak. Melalui kegiatan ini bisa diambil sebuah pembelajaran bagi hati kita agar senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat-nikmat Allah. Tim Liputan Digu TV mengabarkan. Bulan Muharram yang dimuliakan kembali mematik semangat umat Islam untuk meningkatkan amalan dan kebaikan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto, mengungkapkan salah satu bentuk amalan yang dianjurkan adalah santunan kepada anak yatim piatu sebagai ekspresi nyata kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan santunan anak yatim piatu menjadi bagian tak terpisahkan dari momentum bersejarah. Bantuan materi merupakan ajakan untuk berbagi dan beramal dengan ikhlas untuk mengajak umat muslim memanfaatkan bulan Muharram dengan sebaik-baiknya. Bulan Muharram merupakan momen yang sangat istimewa untuk meningkatkan amalan dan mendekatkan diri kepada Allah yang berkuasa untuk menyucikan hati dan mendapatkan keberkahan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto mengatakan, bulan Muharram merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Banyak amalan yang dilakukan di bulan Muharram, memberikan sebagian harta untuk membantu dan mengasihi anak yatim. Allah akan gantikan rezeki berkali lipat untuk beramal dan bersedekah karena amal. Mari sisihkan rezeki kita untuk menyantuni anak yatim, karena setiap rezeki yang didapat merupakan hak orang lain yang membutuhkan. Bulan Muharram merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Muharram ini yang merupakan bulan yang semua amal ibadah kita dilipat gandakan, termasuk kegiatan santunan anak yatim ini. Ketika kita memberikan sebagian harta kita membantu dan mengasihi anak yatim, maka Tuhan akan menggantikan rezeki kita berlipat ganda, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Bulan Muharram merupakan momentum yang sangat istimewa untuk meningkatkan amalan dan mendekatkan diri kepada Allah. Memberikan santunan kepada anak yatim piatu adalah salah satu cara terbaik untuk menyucikan hati dan mendapatkan keberkahan menurut ajaran agama. Ketika memberikan sebagian harta untuk membantu dan mengasihi anak yatim, Allah akan menggantikannya dengan rezeki berkali lipat dan pastinya akan memberikan pahala surga. Ia juga berharap semoga semangat kebaikan dan kasih sayang yang telah ditanamkan bersemi dalam kehidupan sehari-hari. Bulan Muharram tidak hanya menjadi waktu untuk merenungkan sejarah dan peristiwa penting dalam Islam, tetapi meningkatkan kualitas spiritual sosial terhadap sesama. Tim Liputan Digu TV mengabarkan. Bob Mama dan Pak Saudara Rung semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto ungkapkan santunan anak yatim piatu yang diselenggarakan PKM Darul Hidayah Kota Tanah Merah sebagai momen refleksi akan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Kegiatan santunan ini bukan sekedar seremonial, tetapi lebih dari implementasi nyata nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Santunan kepada anak-anak yatim piatu bukan hanya sekedar memberikan bantuan materi, tetapi juga memberikan harapan dan perhatian dari masyarakat. Mewakili Bupati Bovendigul, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bovendigul, Fahrudin Isnanto menegaskan, acara ini akan menjadi satu pematik sekaligus renungan bagi semua pihak, karena penyerahan santunan ini dapat membangkitkan dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial antara sesama masyarakat dalam membangun kebersamaan, kepedulian, persatuan, dan kesatuan. Mudah-mudahan melalui acara ini akan menjadi satu pematik sekaligus renungan bagi kita semua bahwa berbagi pada sesama adalah satu perintah Allah, terlebih pada anak yatim yang kita cintai. Serta dengan penyerahan santunan ini dapat membangkitkan dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial antar sama masyarakat dalam membangun kebersamaan, kepedulian, persatuan, dan kesatuan. Fahrudin Isnanto menekankan bahwa santunan kepada anak-anak yatim piatu adalah bukti nyata dari perintah agama untuk berbagi kepada sesama. Melalui kegiatan ini akan membantu anak-anak yatim dengan tulus dan ikhlas. Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung dan menggelora semangat kepedulian sosial seperti yang ditunjukkan oleh PKM Darul Hidayah. Kegiatan seperti ini tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima santunan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan santunan ini diharapkan dapat terus menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama, terutama anak yatim piatu yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian semua pihak. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan.
Setiap organisasi perangkat daerah diminta melakukan evaluasi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Permintaan ini mengingat serapan anggaran pada semester pertama dinilai masih belum optimal. Hal ini disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda, Dominikus Wiwaron, pada apel bersama ASN. Menurutnya, serapan anggaran selama 6 bulan terakhir belum dilakukan maksimal, terutama pada anggaran pembelanjaan modal. Padahal sesuai dengan laporan Kepala BPKAD, belanja yang sangat kurang adalah belanja modal dari anggaran 244 miliar lebih yang terserap hanya 20%. Artinya hanya sekitar 50 miliar rupiah untuk digunakan pada semester berikut. APBD 1 triliun lebih seharusnya dapat digunakan secara baik dan dimaksimalkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, pada tahun 2024, Kabupaten Bovendigul mengelola uang APBD sebesar 1 triliun 328 miliar. Dari uang sebanyak ini, sampai dengan akhir semester pertama di bulan Juni kemarin, kita lihat ada beberapa pembelanjaan yang sangat kurang. Sesuai dengan laporan dari Kepala Badan Keuangan, belanja yang sangat kurang adalah belanja modal. Belanja modal dari total 244 miliar sampai dengan akhir semester pertama yang terserap hanya 20%. Berarti cuma 50 miliar yang terserap. Terus sisanya 190 miliar. Dominikus menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa anggaran yang sudah disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan dan pelayanan kepada masyarakat, di mana untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan nilai tambah yang signifikan. Selain itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul juga mengingatkan setiap OPD melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran ke depannya dengan melakukan perbaikan dalam penggunaan anggaran termasuk pembelanjaan modal yang menjadi salah satu fokus utama. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen Gubagenep, Gubagenep, Nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.